Oke, mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fatur selaku dosen pengampu mata kuliah statistika non-parametrik. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang one sample run test disertai dengan contoh kasus penelitian yang telah kami lakukan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu saya sendiri, Najah Sabina Gasani dengan NIM 4123210008 dan anggota kedua ada Saya Adin Jaki dengan NIM 11123210026. Pokok bahasan materi yang akan dipresentasikan. Yang pertama itu pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada metode penelitian, meliputi jenis, tujuan, judul penelitian, teknik sampling, populasi dan sampel, prosedur, dan pengumpulan data. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan, meliputi pengertian, kriteria, statistik uji dari RAN, dan perhitungan secara manual dan SPSS. Yang terakhir ada penutup. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan kepada Adin untuk menjelaskan materi pertama. Materi yang pertama itu latar belakang. Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi yang mendasari penggunaan metode statistik parametrik, khususnya yang berkaitan dengan distribusi normal. Statistik non-parametrik juga dikenal dengan istilah statistik bebas distribusi atau distribution free statistik dan uji bebas asumsi atau assumption bebas. Karena model uji statistik tidak menentukan syarat apapun mengenai bentuk distribusi parameter populasi, ini berarti bahwa metode statistik non-parametrik ini tidak mengharuskan dan pengamatan diambil dari populasi yang berdistribusi normal, juga tidak memerlukan homoskedastisitas. Dalam beberapa uji statistik non-parametrik, hanya membuat asumsi atau persyaratan bahwa pengamatan harus independen dan bahwa variabel yang diteliti pada dasarnya harus kontinu. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data skala nominal atau ordinal, karena data tersebut tidak memiliki distribusi normal pada umumnya. Dari segi jumlah data pada umumnya, statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil N kurang dari 30. Rantes adalah salah satu dari beberapa jenis tes yang digunakan dalam statistik non-parametrik. Rantes merupakan salah satu komponen uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar residual. Jika nilai lebih besar dari 0,5, maka yang kedua yaitu rumusan masalah. Pertama itu bagaimana minat mahasiswa Statercom 2021 terhadap sistem pembelajaran. Lalu yang kedua, bagaimana distribusi keatakan data hasil penelitian tentang minat mahasiswa Statercom 2021 terhadap sistem pembelajaran berdasarkan one sample run test pada statistik dan parametrik. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui minat mahasiswa Statercom 2021 terhadap sistem pembelajaran. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor penentu mahasiswa memilih sistem pembelajaran tersebut. Yang ketiga, mengetahui keatakan data hasil penelitian tentang minat mahasiswa Statercom 2021 terhadap sistem pembelajaran. Terus manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi terkait rantes dan sampel rantes. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi untuk analisa pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan informasi ilmiah secara ilmu statistik tentang statistik non-parametrik. .
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, di mana jenis penelitian ini merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara sistematik akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tujuan penelitian. Tujuan dari survei ini adalah deskriptif, yakni memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian mahasiswa berdasarkan data dari variabel minat mahasiswa Stanford terhadap sistem pembelajaran yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti, yaitu sampel mahasiswa, dan tidak dimaksudkan untuk penelitian hipotesis. Judul penelitian. Judul kegiatan penelitian yang kami pilih adalah minat mahasiswa Stanford 2021 terhadap sistem pembelajaran. Selanjutnya yaitu menentukan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa aktif di UNES dengan jurusan Matematika Prodi Telkom angkatan 2021 dengan jumlah populasi 35 mahasiswa. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan untuk representasi dari populasi secara keseluruhan, dan peneliti harus menemukan sampel yang khusus atau yang bisa mewakili populasi dalam jumlah tertentu. Sampel dari penelitian ini sebanyak minimal 32 mahasiswa dengan perhitungan Molushabi yang didapat sebagai berikut. NBT sama dengan N besar per 1 plus N kali E pangkat 2 dengan N besarnya yaitu 35, yaitu jumlah populasi mahasiswa Provinsi Depok 2021. N-nya adalah N-nya yaitu 5% atau 0,5, itu nilai error. Selanjutnya yaitu jumlah sampel diperoleh 32. Teknik sampling. Penggunaan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu simple random sampling. Simple random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki semangat yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kriteria dalam survei ini adalah yang pertama yaitu mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Semarang, yang kedua yaitu mahasiswa jurusan Matematika Prodi Telkom 2021. Tempat dan waktu. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 November sampai dengan 17 Desember 2022 melalui online dengan menggunakan Google Form. Berikut ini dan waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengembangan konsep dan instrumen penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 November 2022. Lalu pengambilan datanya dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 November 2022. Penulisan laporan dan pengambilan kesimpulan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Desember 2022. Next. Prosedur pengumpulan data. Yang pertama yaitu penyusunan instrumen. Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengumpulan dan pengumpulan data. Dapat berupa angket atau kuesioner, wawancara, lembar observasi, dan lain sebagainya. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Pada penelitian kali ini, kelompok kami menggunakan instrumen tes yang dilakukan melalui kuesioner online. Pertanyaan disusun berdasarkan kerangka konsep tentang minat dan faktor-faktor penentu mahasiswa. Pemilih sistem pembelajaran tersebut serta terdiri dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Yang kedua yaitu pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa Google Form secara online dan meminta pribadi kepada mahasiswa yang ingin kita tuju untuk mengisi kuesioner. Kuesioner tersebut sebagai bahan penelitian untuk mengetahui minat mahasiswa terhadap sistem pembelajaran. Pada kuesioner tersebut terdapat identitas responden dan terdapat 4 pertanyaan yang diajukan.
Identitas responden bagian ini berisi data identitas sistem yang meliputi nama dan NIM. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait minat mahasiswa terhadap sistem pembelajaran. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Najla. Ya, baik. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Pengertian dari rantai sendiri itu merupakan bagian dari pengujian non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel apabila datanya berbentuk ordinal. Pengujian hipotesis ini ditujukan untuk mengukur kerandoman populasi berdasarkan data sampel. Uji statistik ini didasarkan pada banyaknya ran yang ditampilkan oleh suatu sampel. Ran sendiri didefinisikan sebagai suatu urutan lambang-lambang yang sama yang diikuti serta mengikuti lambang-lambang yang berbeda atau tidak mengikuti atau diikuti lambang apapun. Rantes atau uji ran sangat dikenal dalam uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi. Makanya sering disebut dengan one sample rantes of randoms. Untuk one sample rantai sendiri itu uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel apabila populasinya dalam bentuk data nominal atau ordinal dan pengujiannya dilakukan dengan menentukan keacakan populasi dengan menggunakan hasil sampel data observasi. Fungsi dari rantes itu yang pertama untuk menguji sejumlah besar hipotesis alternatif. Yang kedua, ujinya tidak didasarkan pada jenis perbedaan tertentu, melainkan pada perbedaan apa saja. Dan yang ketiga, untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel independen, bila datanya disusun dalam bentuk ordinal dan disusun dalam bentuk ran. Kemudian untuk hipotesisnya, H0 artinya data sampel diambil secara random atau acak. H1, data sampel diambil secara tidak random. Sementara itu untuk kriteria pengujiannya, pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah ran dalam suatu kejadian. Uji H0 dilakukan dengan membandingkan jumlah ran hasil observasi dengan nilai pada tabel tes ran dengan taraf signifikasi tertentu. Untuk sampel kecil di mana M dan N itu kurang dari 20, HO ditolak apabila R pengamatan kurang dari R tabel, dan HO diterima apabila R pengamatan lebih besar dari R tabel. Untuk sampel besar dengan M dan N itu lebih besar dari 20, H0 ditolak apabila ZOBS lebih besar dari Z alpha dibagi 2. Untuk H0 diterima apabila ZOBS kurang dari Z alpha dibagi 2. Untuk statistik ujinya, sampel kecil di mana M dan N adalah banyaknya kejadian yang muncul. Statistik ujinya adalah banyaknya ran atau R. Selanjutnya, nilai R akan dibandingkan dengan nilai tabel ran. Data bisa kita sebut acak jika nilai R berada pada rentang F1 kurang dari R kurang dari F2. Jika nilai R berada di luar rentang tersebut, maka tolak hipotesis 0 atau data tidak bersifat acak. Untuk sampel besar, dapat menggunakan pendekatan distribusi normal dengan uji Z dengan rata-rata mu dan varians itu sigma kuadrat. Rumus ujian untuk sampel besar adalah Z sama dengan R dikurangi mu R dibagi sigma R, di mana mu R itu 2mn dibagi M plus M ditambah N ditambah 1. Dan sigma R itu akar dari 2mn dikali 2mn dikurang M dikurang N dibagi M plus N kuadrat dikali M plus N min 1. Kemudian ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Adin. Oke, selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Contoh kasusnya yaitu dilakukan sebuah penelitian untuk mengontrol keacakan pilihan minat mahasiswa Telkom 21 dan dilihat dari sistem pembelajaran yang mereka pilih. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup kuesioner. Terdapat 34 mahasiswa yang mengisi kuesioner tersebut. Di dalam kuesioner tersebut terdapat pertanyaan dengan pilihan alternatif jawaban, yaitu luring atau daring.
Berdasarkan hasil kuesioner, sistem pembelajaran yang dipilih adalah berikut. Berikut hasil dari kuesionernya. Next. Pembahasannya itu one sampel rantai secara manual. Diketahui N sama dengan 34, terdiri atas N1 sama dengan 25 dan N2 9. Hipotesisnya yaitu H0 urutan mahasiswa standar form 21 dalam memilih sistem pembelajaran bersifat acak. Yang satunya yaitu urutan mahasiswa standar form 21 dalam memilih sistem pembelajaran bersifat tidak acak. Untuk taraf signifikannya yaitu alfa sama dengan 5%. Bersekira uji jika ZOBS lebih dari Z alfa per 2, maka H0 ditolak. Jika ZOBS kurang dari Z alfa per 2, maka H0 diterima. Berikut ini merupakan penyajian datanya. Berdasarkan data hasil penelitian yang tercantum pada tabel samping, dapat diketahui bahwa harga R-nya adalah 15. Next. Diketahui N sama dengan 34, dengan N1 sama dengan 25, dan N2 sama dengan 9. Karena sampelnya besar atau lebih dari 20, maka ditunjuk dengan menggunakan pendekatan distribusi normal. Statistik ujinya yaitu Z sama dengan R per 2 N1 kali N2 per N1 tambah N2 plus 1 dikurangi 0,5 per akar 2N1 kali N2 2N1 kali N2 min N1 min N2 per N1 plus N2 pangkat 2 dikali N2 plus N1 plus N2 min 1. Dia menghasilkan hasil 1,023 untuk Z tabel alfa sama dengan 0,05. Karena uji dua pihak, maka didapat D1 min alfa per 2 yaitu D1 min 0,025, hasilnya yaitu 1,96. Kesimpulannya yaitu karena ZOBS kurang dari Z1 min alfa per 2 atau 1,023 kurang dari 1,96, maka H0 diterima. Berdasarkan pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa urutan mahasiswa standar form 21 dalam memilih sistem pembelajaran bersifat acak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najib. Ya, untuk pembahasan selanjutnya, bahan sampel rantai dengan menggunakan SPSS. Diketahui N sama dengan 34, yang terdiri dari N1 itu 25 dan N2 itu ada 9. Hipotesisnya sendiri, H0 itu urutan mahasiswa Staterkom 2021 dalam memilih sistem pembelajaran bersifat acak. H1-nya urutan mahasiswa Staterkom 2021 dalam memilih sistem pembelajaran bersifat tidak acak, dengan taraf signifikasinya itu 5%. Untuk kriteria ujinya, H0 ditolak apabila alfa lebih besar dari same site, dan H0 ditolak apabila alfa kurang dari same site. Kemudian untuk ujinya, kita ke SPSS terlebih dahulu. Udah kelihatan belum, Din? Sudah. Kita masukkan datanya terlebih dahulu dengan keterangan 1 ini tuh luring dan 2 itu daring. Setelah itu kita klik analyze, kita pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih runs. Nah, ini tadi itu sebelumnya ada di sini. Nah, kita masukkan sistem pembelajaran ke dalam tes variable list.
Kemudian dan kita pilih diisinya itu min. Kemudian kita klik OK. Outputnya kelihatan nggak? Belum. 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 Outputnya itu sama aja kayak yang ada di mana ya? PPT. Ini. Maka dari tabel rantesnya seperti ini. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di samping, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi rantai sebesar 0,879. Karena nilai signifikasinya itu 0,879 lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya urutan mahasiswa Staterkom dalam memilih sistem pembelajaran bersifat acak. Nah, kesimpulan dari hasil dan pembahasannya itu, statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Rantes digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel bila datanya berskala ordinal. Salah satu fungsi dari uji rantes yaitu untuk menguji sekumpulan besar hipotesis-hipotesis pengganti. Sementara untuk Tasseren-Wolfowitz menganggap bahwa variabel yang dipelajari memiliki distribusi kontinu, sehingga skala yang dibutuhkan setidaknya dalam bentuk ordinal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.